Lebih dari 6.000 WNI itu telah menjadi korban scam lowongan pekerjaan. Di video kali ini, aku akan share beberapa indikasi atau tanda-tanda kalau lowongan pekerjaan itu red flag. Jadi perlu dan patut kita curigai. Sehingga kamu bisa terhindar dari scam atau dari penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan. Xin dari Vietnam, perkenalkan nama saya Aris, saya bekerja dan tinggal di Vietnam kurang lebih sekitar 6 tahun. Di channel ini aku akan bahas seputar negara Vietnam, terutama dari pandangan seorang WNI yang tinggal dan bekerja di Vietnam. Sebelum aku bahas poin-poin yang merupakan indikasi bahwa lowongan pekerjaan itu adalah scam, sedikit informasi. Jadi, online scam ini ada beberapa stylenya. Mulai dari kripto, kemudian romance scam, ataupun judi online. Untuk negara yang biasa digunakan sebagai base scamnya itu adalah di Kamboja, kemudian Myanmar. Nah, sekarang itu termasuk di Vietnam dan Filipina. Makanya kalian harus hati-hati. Sekarang adalah era di mana banyak PHK, kemudian gaji yang kecil. Sehingga ketika dapat iming-iming untuk gaji yang besar, kerja di luar negeri yang enak, itu kita akan mudah sekali untuk ke-trigger. Jadi, harap teman-teman sangat berhati-hati. Vigilant, waspada terhadap scam ini. Oke, kita masuk yang pertama. Untuk mendetek bahwa lowongan pekerjaan ini legit atau tidak, kalian bisa lihat untuk proses penawaran atau iklannya mereka. Biasanya mereka akan menawarkan pekerjaan itu melalui messenger seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, ataupun bahkan Instagram. Karena beberapa kali aku juga sempat ditawari untuk job opportunity melalui Instagram, but aku tahu banget kalau itu adalah scam, so I just ignore it. Well, kalau kamu dapat informasi lowongan pekerjaan ini, kalian harus hati-hati. Of course, itu bisa jadi pekerjaan yang legit, tapi itu ada step selanjutnya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau misalkan kamu dapat lowongan pekerjaan melalui platform sosial media ataupun messenger, kamu harus hati-hati, jangan langsung diiyakan, tapi kamu harus melakukan cross-check. Next, yang kedua adalah gaji yang besar. Iming-iming gaji yang besar. Kalau kamu dapat tawaran pekerjaan untuk entry level dengan menawarkan gaji 2.000, 2.500, 3.000, atau bahkan 5.000 dengan posisi let's say seperti admin, kemudian restoran, that's too good to be true. Jadi kamu harus benar-benar waspada dengan lowongan pekerjaan semacam ini. Kita masuk ke yang ketiga. Ini crucial dan sangat penting sekali harus kamu perhatikan. Kontrak kerja ataupun agreement. Kalian harus minta kontrak kerja ataupun agreement. Dan ini harus kalian settle sebelum moving forward untuk next step-nya, yaitu untuk mulai persiapan pindah ke Vietnam. Jadi kamu harus minta kontrak kerja dan agreement yang jelas. Dimana di kontrak ini akan jelas sekali benefit-benefit yang akan kamu dapat. Nah, ini merupakan backup dan juga untuk secure kamu ketika kerja di luar negeri. Kalau yang red flag, mereka tidak akan memberikan agreement atau kontrak kerja. Mereka biasanya akan melakukan trik semacam, kamu pergi dulu aja, nanti kalau kamu sudah sampai sini, baru kita akan siapkan kontrak kerja, visa, dan lain bla 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 bla. That's not true. Jadi segala sesuatunya itu harus settle sebelum kamu pergi ke negara tujuan. Kemudian, red flag selanjutnya, proses perekrutan bersifat terburu-buru. Segala sesuatunya itu akan dibuat urgent. Jadi kamu harus selesai dalam minggu ini. Kamu harus mulai menyiapkan segala sesuatunya dan beli tiket minggu ini. Baru nanti kita akan selesaikan semuanya. That's not true.
Jadi kamu harus persiapkan segala sesuatunya in advance. So, kalau proses perekrutan hanya sekitar 3 hari, 5 hari, 1 minggu, atau katakanlah 1 bulan, that's not true, karena memang secara logika proses perekrutan itu takes time, bahkan bisa sampai 3 bulan, 6 bulan. Jadi tergantung dari proses dokumen yang kita siapkan itu, dan juga si kontrak kerja dan visa dari si recruiter. Jadi kalau 1 minggu, 1 bulan, itu bisa juga menjadi tanda bahwa lowongan pekerjaan itu adalah scam. Tanda yang berikutnya adalah visa dan work permit. Biasanya kalau recruiter yang bodong itu mereka akan bilang, kamu berangkat dulu dengan turis visa, nanti sampai di sini kita akan urus visa kerja dan work permit. No, that's incorrect. Itu tidak benar dan ilegal. Jadi kalau untuk bekerja, terutama di Vietnam nih, karena aku tahu base di Vietnam, kalau di Vietnam itu kalau kamu mau kerja itu harus pakai work permit dan visa kerja. Di Vietnam sendiri, untuk bekerja dan tinggal di Vietnam itu kamu perlu work permit, temporary resident card, dan juga visa kerja. Jadi kalau ada recruiter yang bilang atau menggampangkan masalah visa, kalian perlu waspada. Jadi untuk visanya sendiri itu akan diurus dan disponsori oleh recruiter, oleh employer. Jadi bukan kamu yang mengurus, tapi orang yang akan meng-hire kamu itu yang akan mengurus. Jadi pastikan untuk legalitas visa itu kamu harus dapatkan. Oke, last but not least, aku ada 2 info yang bisa kalian catat dan harus diingat. Yang pertama itu adalah jangan pernah memberikan paspor kamu untuk disimpan sama siapapun, kecuali memang paspor itu digunakan atau diminta untuk proses verifikasi, dan itu tidak lama, maksimal itu paling seminggu. Jadi kamu harus benar-benar simpan paspor itu sendiri, jangan disimpan sama orang lain. Proses kedatangan. Yes, kalau proses kedatangan ini biasanya recruiter yang abal-abal itu dia akan menyiapkan orang untuk menjemput kamu, kemudian hotel sudah disiapkan tanpa kejelasan hotel apa, kemudian mereka akan bilang pokoknya kamu berangkat sampai di sini semua sudah kita atur. That's not really true. Yes, beberapa recruiter yang legit mereka akan siapkan akomodasi, kemudian airport pickup. Tapi kamu harus tahu hotel itu hotel apa, kemudian kontak personnya siapa. Lalu untuk tiket pulang dan perginya kamu juga harus pegang. Jangan sampai kamu hanya dikasih tahu ini orang yang akan menjemput kamu di bandara. Ikuti saja. Itu menurut aku red flag. Jadi kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu di negara tujuan, kamu langsung dijemput dan diantar ke tempat yang memang itu merupakan base camp mereka. Jadi kamu udah lost contact dari siapa aja, karena memang kamu udah dikuasai, udah dikontrol sama si recruiter itu. Pesan aku, tetap harus waspada dan selalu menggunakan akal sehat kita. Jangan sampai karena kita lagi stres, karena kita butuh pekerjaan, kemudian kita lost control dan akhirnya ke-trigger dengan lowongan pekerjaan yang too good to be true. Ingat, keselamatan kita jauh lebih penting dari segala sesuatunya. Itu tadi poin-poin yang bisa kalian perhatikan ketika ada tawaran pekerjaan yang terindikasikan scam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan feel free untuk share. Siapa tahu di circle kalian, adik, kakak, saudara, teman, atau tetangga yang memang lagi ada proses perekrutan, biar mereka juga aware dan hati-hati. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Thank you for watching dan sampai ketemu di video berikutnya. Ciao, ciao.